Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Amin. Perkenalkanlah, saya Siti Fatimah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang berjudul kesehatan serta hikmah dalam pandangan Islam yang berkaitan dengan pandemi saat ini. Pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, umat Islam pernah menghadapi serangan wabah penyakit. Cara Nabi Muhammad dan para sahabat dalam menghadapi wabah penyakit banyak diterapkan di zaman modern ini, termasuk untuk menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yaitu yang memberikan tuntunan untuk meraih keselamatan, kebahagiaan, serta kesejahteraan. Islam memberikan ajaran dan keselamatan secara utuh untuk meliputi semua aspek kehidupan, diantaranya soal kesehatan, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Nah, kesehatan ini merupakan salah satu bentuk rahmat yang paling besar untuk umat Islam sebagai modal dasar dalam kehidupan. Sebab tanpa kesehatan manusia tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun keluarga, serta tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam sudah lama mengajarkan dan menganjurkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang besar bagimu. Nah, selain mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, Islam juga merupakan agama yang suci. Untuk itu, agama juga mewajibkan untuk senantiasa kita menjaga kebersihan, baik kebersihan tubuh, pakaian, maupun lingkungan. Sebagaimana hadis Nabi yang mengatakan, sesungguhnya Allah itu baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, serta mencintai kebagusan. Maka bersihkanlah rumahmu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, dari hadis di atas, Nabi jelas menceritakan bahwa Allah adalah zat yang paling bersih atau suci dan mencintai kebersihan. Di akhir hadis tersebut, Nabi menggunakan fi'il am yang menunjukkan bentuk sebuah perintah atau komitmen. Karenanya masyarakat harus memperhatikan dan menjaga kebersihannya, baik kebersihan diri maupun lingkungan, agar kesehatan masyarakat tetap terjaga dan kita mendapatkan ridho dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan, diantaranya yaitu mencuci tangan dan kaki selepas bepergian, tidak membuang sampah sembarangan, membersihkan perkarangan rumah, dan lain sebagainya. Jika semua ini dilakukan secara rutin, maka kebersihan dan kesehatan akan senantiasa terjaga. Sebagaimana penjelasan di atas, dengan modal kesehatan dibentuk atas dua hal, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Masyarakat senantiasa mampu melindungi diri dari penyakit, termasuk diantaranya mencegah dari penyebaran wabah virus corona ini. Nah, semua ini dapat mempengaruhi kesehatan mental pula, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah mental bawaan, seperti gangguan kecerdasan, kecemasan, atau gangguan obsesif kompulsif. Lalu, bagaimana nih kita dapat menjaga kesehatan mental kita? Yang pertama yaitu batasi konsumsi berita dan selektif
terhadap bacaan. Yang kedua, istirahat dari media sosial dan menutup sumber kecemasan. Yang ketiga, cuci tangan, tapi jangan berlebihan. Yang keempat, jaga hubungan dengan orang lain. Yang kelima, hindari merasa kelelahan. Nah, bagi orang yang beriman, setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini selalu terkait dan memang harus terkait dengan perilaku manusia. Karena tidak ada kejadian yang berdiri sendiri, tidak ada peristiwa alam semata-mata, tidak ada kegiatan ekonomi hanya semata ekonomi. Demikian pula bahwa wabah COVID-19 ini yang sekarang menjadi pandemi global bukan semata-mata hanya wabah yang hanya dilihat dari pandangan kesehatan, tetapi ternyata terkait dengan semua bidang kehidupan, termasuk sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 perbuatan yang akan mengakibatkan 5 malapetaka. Yang pertama, tidaklah suatu bangsa mudah mengingkari janji kecuali akan dikendalikan oleh musuh-musuh mereka. Yang kedua, tidaklah mereka dengan sesuatu yang bukan diturunkan oleh Allah kecuali akan ada kefakiran. Yang ketiga, tidaklah merajalela di suatu tempat perzinahan kecuali merajalela pula penyakit yang membawa kematian. Keempat, tidaklah mempermaikan takaran atau timbangan atau kualitas suatu barang yang akan menghambat tumbuh tanaman dan akan disiksa dengan panjang. Yang kelima, tidaklah mereka mengingkari atau menolak untuk mengeluarkan zakat, kecuali akan dihambat turunnya hujan yang membawa keberkahan. Hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas. Nah, kita juga harus mengingat dan menyebut dengan penuh kebanggaan dan penghargaan terhadap pengorbanan besar yang dilakukan oleh para dokter, perawat, maupun semua tenaga kesehatan yang telah mempertaruhkan nyawa dan diri mereka sendiri untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemanusiaan. Upaya luar biasa para pejabat untuk mengepung virus ini memberi harapan bahwa akan ada yang mengalahkan wabah ini dan menyingkirkannya. Namun, keberhasilan dalam pertempuran ini sangat bergantung pada rekan-rekan untuk terus memikul tanggung jawab dengan keinginan yang kuat, yang tiada henti. Dengan ketergantungan ini yang tidak mengenal lesu dan mundur. Nah, ada beberapa mekanisme dalam pencegahan wabah penyakit dalam Islam yang bisa diterapkan untuk mencegah penyebaran virus corona. Yang pertama, rajin cuci tangan. Nah, ada 2 hadis yang dinarasikan, yaitu satu hadis yang dinarasikan Salman, yang kedua hadis yang dinarasikan Abu Hurairah. Yang pertama, hadis yang dinarasikan Salman berbunyi, saya membaca di Taurat, berkah makanan ada di wudhu yang menyantapnya. Lalu aku mengatakannya pada Nabi Muhammad SAW yang aku baca di Taurat. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan berkah pada makanan ada di dalam wudhu sesudah dan sebelum dan setelah menyantap hidangan. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua, hadis yang dinarasikan Abu Hurairah. Rasulullah SAW mengatakan, ketika kamu bangun tidur, dia tidak mencuci tangan 3 kali sebelum beraktivitas karena dia tidak tahu kondisi tangannya di malam hari. Hadis berderajat sahih ini kembali mengingatkan pentingnya mencuci tangan sebelum dan sesudah aktivitas. Cuci tangan memastikan tidak ada virus dan bakteri yang berisiko menginfeksi virus corona ini. Yang kedua adalah lockdown. Kebijakan lockdown ternyata sempat dilaksanakan di masa Rasulullah SAW saat muslim menghadapi serangan wabah. Nah, beberapa wabah yang sempat terjadi, misalnya ada kusta atau diare, bukan virus corona seperti yang menyerang sekarang. Lockdown telah ditulis dalam hadis. Nah, ada larangan masuk atau keluar dengan wabah. Hadisnya yaitu, jika kalian mendengar jika kalian mendengar tentang taun di suatu tempat, maka janganlah mendatanginya. Dan jika mewabah di suatu tempat, sementara kalian berada di situ, janganlah keluar karena lari dari taun. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah hikmah bagi manusia yang tidak kabur dalam wilayah dengan wabah. Rasulullah SAW mengatakan, kematian akibat wabah adalah syahid bagi tiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis ini dinarasikan Anas bin Malik dengan derajat sahih.
tetap berada di wilayahnya, seorang muslim menekankan resiko penularan terhadap orang lain. Yang ketiga, sholat dengan masker. Ibadah tentunya jangan sampai tidak dilakukan meski dalam serangan wabah, apalagi untuk sholat wajib. Dalam fatwanya, MUI telah menyatakan sholat Jumat biasanya dilakukan berjamaah, bisa diganti dengan sholat zuhur di rumah masing-masing. Peraturan ini bertujuan menekankan resiko penularan corona atau COVID-19 jika berada di kerumunan orang. Terkait pandemi virus corona yang terjadi, penggunaan masker menjadi senjata untuk mencegah infeksi. Mungkinkah sholat menggunakan masker dalam kondisi seperti saat ini? Bisa, kata Sekretariat Komisi Fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia, Dr. Asrarun Niam Soleh MA, dalam pesan singkatnya yang diterima dalam Detikcom. Hukum sholat dengan daerah sekitar mulut dan hidung sebetulnya makruh berdasarkan 4 mazhab. Nah, di Indonesia ini saat ini ada 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Ketetapan ini tentunya bisa berubah sesuai dengan kondisi infeksi virus corona yang dihadapi muslim. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, janganlah Engkau kuasakan atas kami karena dosa-dosa kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak mengasihi kami, wahai Zat yang Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang Maha Lembut lagi Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Ihsan, wahai Zat yang Maha Mengasihi dan Memberi, wahai Zat yang Maha Mengasihi dan menyayangi di dunia dan akhirat, wahai Zat yang menjadi sandaran bagi orang-orang yang berlindung, penolong bagi orang-orang yang meminta pertolongan, pemberi rasa aman kepada orang-orang yang cemas, wahai Zat yang menyikap kemudaratan, yang menolak bala bencana, kami memohon kepadamu agar segera sirna segala bencana, baik yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, dan Engkau Maha mengetahui itu semua. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang biasa, tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.